Ya, kali ini saya akan bicara lagi tentang pendidikan inklusif. Saya akan memfokuskan pada bagaimana penerimaan peserta didik dan bagaimana guru di dalam memberikan layanan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif atau yang kita sebut dengan sekolah inklusif. Pendidikan inklusif sebagaimana kita tahu dimaknai sebagai cara di mana layanan pendidikan itu diberikan sangat terbuka kepada semua peserta didik untuk bisa belajar bersama-sama. Anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam konteks ini ditempatkan di sekolah umum belajar bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya dalam kelas yang sama, dalam waktu yang sama dan secara full di dalam lingkungan yang sama. Itu dimaknainya sebagai pendidikan inklusif di Indonesia dan juga memberikan akses seluas-luasnya serta ya non diskriminatif. Nah, pada konteks ini penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat kabupaten kota di mana PAUD, SD dan SMP dan di provinsi yaitu SMA dan SMK. Berbicara tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, penerimaan peserta didik baru itu seringkali terjadi hal-hal yang yang sedikit sedikit dibicarakan di dalam konteks pendidikan inklusif. Beberapa teman guru sekolah mereka seringkali mengadukan atau menginformasikan bahwa penerimaan peserta didik baru di sekolah-sekolah memiliki cara yang berbeda-beda. Salah satu kasus yang seringkali terjadi adalah sekalipun itu sekolah inklusif, tetapi di dalam proses penerimaan peserta didik baru terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus, mereka ada satu kuota atau dengan jumlah yang terbatas. Bahkan juga ada kecenderungan mereka membatasi penerimaan peserta didik bagi anak berkebutuhan khusus itu seperti ada prasyarat, mungkin tidak tertulis ya. Bahkan ada beberapa yang melaporkan tertulis, misalnya menerima peserta didik berkebutuhan khusus tetapi tidak memiliki hambatan intelektual. Atau dengan kata lain, misalnya dia punya hambatan fisik tapi dia tidak punya masalah di dalam intelektual. Dia tidak bisa melihat atau hambatan visual tapi dia juga tidak memiliki masalah dengan intelektualitasnya. Artinya dia tetap bisa mengikuti kegiatan belajar dengan materi yang sama sebagaimana anak-anak pada umumnya. Ini seringkali menjadi masalah karena kalau dengan cara pembatasan, dengan cara juga kriteria yang dipersyaratkan oleh sekolah itu, mungkin secara tidak langsung itu akan menghambat penyediaan akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kalau sekolah di sebuah kabupaten kota membatasi jumlah itu, maka kemana anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa bersekolah? Ya, banyak yang mengatakan pergi ke SLB. Bapak Ibu yang perlu Anda ketahui ada sekitar 58 sampai 60 kabupaten kota yang tidak punya SLB. Atau kalaupun kabupaten yang memiliki SLB, maksud saya ada SLB di sebuah kabupaten yang dikelola oleh provinsi, itu biasanya hanya ada di ibu kota kabupaten atau di kotanya. Itu artinya anak-anak berkebutuhan khusus yang berada jauh dari SLB tentu tidak layak untuk direkomendasikan bersekolah di SLB. Misalnya anak itu tinggal di 100-200 meter dari sekolah umum, lalu kemudian mendaftar di sana karena ada batasan kuota dan ada batasan dengan hambatan tanpa hambatan intelektual, artinya anak itu tidak bisa bersekolah di sana. Karena sekolah akan memprioritaskan dan membatasi jumlahnya. Misalnya ada diterima hanya 3 anak satu rombel. Ada 3 rombel, berarti ada 9. Yang mendaftar
anak berkebutuhan khususnya ada 15. Itu artinya ada 6 anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan di sekolah umum. Lalu pergi ke SLB. Sementara rumahnya jarak ke SLB-nya bisa jadi ya 10 kilo atau 15 kilo. Itu artinya dia harus pergi ke sekolah dengan sarana transportasi tertentu. Kalaupun dia naik ojek berarti sekali jalan sebut saja 15.000. PP berarti 30.000, uang jajannya 10.000 berarti 40.000. Yang mengantar emaknya juga ikut jajan 10.000, itu artinya 50.000 sekali jalan satu hari, maksudnya PP untuk sekolah. Nah, kalau itu berlangsung dalam jangka yang panjang, dengan keluarga ini, dengan pendapatan orang tuanya yang terbatas, misalnya sehari cuma 100.000, anaknya 4 atau 3, itu artinya anak ini, keluarga ini akan memiliki tantangan yang berat untuk menyekolahkan di SLB. Apalagi di kabupaten kotanya tidak ada SLB. Itu artinya akan banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan jumlah itu. Maka alternatif sekolah di sekolah inklusif itu menjadi cara yang terbaik. Lalu kemudian apa tantangannya? Ya tantangannya adalah bagaimana guru mengajar di kelas yang beragam. Ya kita seringkali guru-guru mengeluhkan, Pak saya kan bukan dari PLP, saya nggak ngerti cara ngajarnya. Nanti kan saya repot kalau harus memperhatikan dia, kan anak di kelas kami banyak Pak Joko, masa kita harus memperhatikan dia saja. Nah ini tentu pernyataan-pernyataan ini membuktikan bahwa pemahaman tentang konsep inklusif belum sepenuhnya dipahami oleh sekolah. Pendidikan inklusif itu tidak dimaknai kita harus memperhatikan pada satu kelompok tertentu atau kita meninggalkan kelompok lainnya, atau kita memperhatikan kelompok anak-anak pada umumnya tapi meninggalkan anak-anak berkebutuhan khusus di kelas. Itu artinya anak tidak menjadi bagian dari masyarakat atau kelas itu sendiri. Itu sebenarnya yang kita tidak inginkan. Maka tantangannya adalah bagaimana guru menciptakan pembelajaran yang di dalam kelas itu semua anak itu bisa berpartisipasi, mengambil peran, memiliki partisipasi sesuai dengan kemampuannya dan memiliki prestasi yang tentu juga sesuai kemampuannya. Oleh karena itu peran guru di dalam menciptakan pembelajaran yang akomodatif yang bisa merespon semua anak dan bisa melibatkan semua anak menjadi bagian di dalam kelas itu menjadi tantangan utamanya. Maka di dalam pembelajaran yang akomodatif, kurikulum yang akomodatif, guru harus memiliki kemampuan di dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif. Bagaimana guru memodifikasi dan melakukan adaptasi, baik itu dari materinya, prosesnya, di dalamnya ada medianya, ada caranya, ada pendekatannya, juga termasuk di dalam proses evaluasi. Nah, ini adalah tantangan utama di mana banyak sekolah-sekolah yang seringkali berpikir bahwa dia harus memperhatikan anak itu. Itu tentu tidak salah, tetapi itu tidak seluruhnya benar bahwa guru di sekolah umum harus memperhatikan anak itu saja. Karena kalau memperhatikan anak itu saja berarti kan meninggalkan anak yang lain. Maka pembelajaran yang kolaboratif, berbasis proyek, saling bekerja sama, grup, terus kemudian peer to peer itu menjadi poin penting bagaimana guru mengembangkan pembelajaran yang ramah, yang inklusif. Pesan saya adalah memang Bapak Ibu di sekolah umum bukanlah guru-guru yang dicipta yang lahir dari latar belakang pendidikan khusus. Ini tentu tidak mudah. Tetapi dengan cara kreativitas yang Bapak Ibu bisa kembangkan, tentu banyak anak-anak yang bisa ditolong. Di masa mendatang, semua sekolah mestinya ramah kepada semua anak. Tak terkecuali adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Kita tidak mungkin ramah hanya pada anak tertentu. Tetapi ketika ada anak berkebutuhan khusus, kita mengatakan tidak bisa menerima. Itu artinya kita belum ramah kepada seluruhnya. Oleh karena itu, di masa mendatang kabupaten kota atau provinsi terus harus mengembangkan, meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada guru terkait dengan pembelajaran yang akomodatif. Karena di masa mendatang semua guru, semua sekolah
harus menerima semua anak-anak, tak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus. Salam hidup bermanfaat dan terus belajar dan belajar sehingga kita bisa melayani semua anak. Menjadi sekolah yang ramah, kelas sekolah yang inklusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.